Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan bahas lagi kelanjutan part sebelumnya. Di part sebelumnya, Sofan bersama Kuilang, Yongning, dan Swanger sedang dalam perjalanan menuju sekte Suantian. Dan tiba-tiba sebuah bayangan hitam jatuh di dekat mereka. Rupanya sosok itu tidak lain adalah Dan R. Dia tampak begitu panik dan meminta Sofan untuk menyelamatkan Juju. Apa yang sebenarnya terjadi? Kita akan dengarkan lagi di part 135. Dan di part kali ini, Ane ambil dari bab 731 sampai dengan 735. King Chen, ada apa dengannya? Kenapa kamu sangat panik? Kata Sofan sambil memegang tubuh Dan R. Dan R tampak menangis sesengukan, air matanya mengalir dan membasahi pipinya. Kak Ruohua, Kak King Chen, mereka semua. Aku tidak peduli dengan yang lain. Katakan apa yang terjadi pada King Chen. Bentak Sofan. Mata Sofan kini menjadi sangat tajam dan dingin. Bahkan itu sampai membuat Dan R ketakutan. Steward Zuo, tolong tenanglah. Maafkan aku, tapi anak ini terlihat sangat ketakutan padamu sekarang. Kata Kuilang yang mencoba untuk menenangkan Sofan. Setelah itu, Kuilang kemudian mendekati Dan R dan berkata dengan lembut. Adik kecil, katakan apa yang sebenarnya terjadi. Kami pasti akan membantumu, jadi jangan khawatir. Dan R mengangguk lalu segera menyeka air matanya dan berkata, Master Sekte, dia akan mengambil tubuh dan jiwa dari 5 saudara perempuan kami untuk mengobati tubuh Tuan Muda. Hah? Wajah Sofan menjadi semakin muram. Dia kini menggertakkan giginya dan berkata, Aku tahu anak itu memang sakit sejak lahir karena 5 elemennya tidak lengkap. Tapi aku tidak menyangka bahwa selain sakit fisik rupanya otaknya juga terganggu. Bahkan dia berani memiliki ide seperti itu pada wanitaku. Niat membunuh merembes keluar dari sekitar tubuh Sofan. Melihat ini Dan R sangat ketakutan. Tapi dia juga merasa lebih lega karena pada akhirnya dia menemukan seseorang yang bisa menyelamatkan mereka. Kuilang sekali lagi menepuk bahu Sofan dan dengan lembut menenangkannya. Lalu kemudian dia menatap Dan R sekali lagi dan berkata, Gadis kecil, bisakah kamu menceritakan secara detail apa yang sebenarnya terjadi? Dengan begitu mungkin kami bisa menemukan cara untuk menyelamatkan mereka semua. Baiklah, aku akan menceritakannya. Dan R kemudian mulai bercerita. Setelah turnamen Naga Ganda, kami segera kembali ke sekte. Di hari pertama semuanya masih baik-baik saja. Tapi di suatu malam para tetua tiba-tiba menangkap teman-teman dan kemudian dibawa ke ruang rahasia. Di sana juga ada Tuan Muda dan Master Sekte. Lalu kami mengetahui bahwa ternyata formasi Zutian yang kami gunakan saat turnamen rupanya sengaja diciptakan untuk menyelamatkan tubuh dari Tuan Muda. Lalu setelah itu kami dikirim untuk mengikuti turnamen Naga Ganda yang mana tujuannya adalah menguji keberhasilan dari formasi ini. Lalu saat para tetua yakin kalau semuanya sudah sesuai dengan standar mereka, maka kami akan digunakan untuk mengobati Tuan Muda. Swanger mengerutkan keningnya dan kemudian dia bertanya, bagaimana cara untuk menyembuhkannya? Dan R kemudian menjawab, formasi 4 elemen Zodian hanya bisa diaktifkan oleh para perawan. Karena formasi ini membutuhkan kemurnian tubuh dari 5 elemen. Lalu Tuan Muda akan mengambil keperawanan itu dan menyerap esensi jiwa dari setiap orang untuk menyembuhkan dirinya. Sebuah batu besar tiba-tiba hancur saat Zuofan memukulnya dengan tangan kosong. Matanya tampak bergetar dengan hebat, lalu kemudian dia berkata, Apa itu berarti bahwa psikopat gila itu akan menyentuh tubuh King Chen? Tidak hanya itu,
kata Dan R terbata-bata. Dia sambil mengusap air matanya dan kemudian melanjutkan. Sebenarnya kejadian malam itu lebih mengerikan. Kami dipaksa untuk mengaktifkan formasi Zodian. Para murid yang lain tentu mau mengikutinya tanpa paksaan, karena pada dasarnya kami memang merasa berhutang budi pada sekte. Tapi Kak King-chen menolaknya. Lalu apa yang terjadi? Tanya mereka berempat. Dan R menangis sesenggukan, lalu kemudian menyeka air matanya. Dia berhenti sejenak lalu kemudian berkata, Tuan muda benar-benar memaksa Kak King-chen. Dia mau memperkosanya. Tuan muda benar-benar terlihat sangat mengerikan dan tidak seperti manusia lagi. Bahkan Master Sekte pun sampai tidak mempercayainya. Dia sungguh terlihat berbeda dari biasanya. Anak itu, dia pasti telah menyerap teknik iblis Yin Yang, kata Sofan. Sepertinya kejadian ini ada hubungannya dengan kita dan Yanmo saat perjalanan menuju Sekte Swanglong. Anak itu pasti telah menyerap teknik iblis Yin Yang dan kemudian memakan jiwa milik rekannya sendiri untuk mempertahankan hidupnya. Tapi pada akhirnya bocah bodoh itu tidak bisa mengendalikannya dan termakan oleh iblis. Jadi semua ini adalah salah Yanmo, kata Dan R buru-buru. Sofan kemudian berkata, tidak sepenuhnya benar. Pada dasarnya Yanmo hanyalah pemicu, dan tuan mudamu yang tidak bisa mengendalikan iblis di hatinya. Sebagai kultivator di jalan kebenaran, seharusnya dia bisa mengendalikan dirinya dan menjadi suci. Tapi sifat iblisnya terlalu kuat dan semua ini adalah salahnya sendiri. Dan R kemudian menundukkan kepalanya dan dia tidak berani berkata-kata lagi. Lalu Sofan kemudian memandang Dan R dan bertanya, lalu bagaimana dengan keadaan King-chen sekarang? Dan bagaimana bisa kau sampai di tempat ini? Sebenarnya, Kak King-chen sepertinya sudah menduga semua ini akan terjadi. Karena itu, dia sudah menyimpan pil racun di dalam mulutnya. Dan saat dia hampir diperkosa, Kak King-chen pun mengancam, lalu akhirnya tuan muda hanya bisa berhenti. Saat itu Kak King-chen meminta waktu untuk menunggumu selama setengah tahun, karena dia punya janji denganmu. Dan setelah mendengar jawabanmu itu, dia mengatakan kalau dia akan menyerah dan mengikuti semua permintaan mereka. Tidak ada yang bisa mereka lakukan saat ini. Tanpa Kak King-chen, formasi Zodian tidak akan bisa dijalankan. Lalu akhirnya mereka sepakat dengan konsekuensi mereka menyegel kultivasi kami. Tapi sekali lagi Kak King-chen sepertinya sudah menduga semua ini. Lalu kemudian kami dibawa ke Gua Han Guang untuk menemui senior Han Qianying. Lalu senior Han Qianying membuka segel kami dan membantu kami untuk melarikan diri. Tapi semua tidak berjalan dengan lancar. Beberapa orang dari kami ditangkap lalu dibunuh. Sedangkan yang lain, aku tidak tahu. Tunggu. Qianying katamu? Teriak Kuilang. Dan R segera mengangguk dan kemudian berkata lagi. Benar, senior Qianying adalah pemilik pedang Han Guang sebelum Kak King-chen. Dia seharusnya menjadi salah satu anggota dalam formasi Zodian. Tapi dia kemudian dikeluarkan dari formasi ini karena 20 tahun lalu dia melanggar aturan dari sekte. Dia dihukum karena memiliki hubungan dengan orang dari jalan iblis. Dia kehilangan keperawanannya dan akhirnya dia dihukum. Andai saja senior Qianying tidak kehilangan keperawanannya, mungkin Master Sekte pun tidak akan melepaskannya. Lagi pula, dia adalah pemilik dari elemen air yang sangat langka. Dan setelahnya Master Sekte menemukan Kak King-chen sebagai penggantinya. Qianying, kamu? Kelopak mata Kuilang tampak berembun. Lalu bagaimana dengan keadaannya sekarang? Dan R tampak merenung sebentar lalu berkata, setelah aku melarikan diri, mereka menangkap dan aku tidak tahu apa yang terjadi pada mereka.
Tapi aku yakin senior Ki Anying sudah tahu tentang semua ini dan mempersiapkan dirinya. Dan senior juga pasti telah memberitahu semuanya pada Kak King Chen. Karena senior Ki Anying adalah orang yang mengajari Kak King Chen untuk menjadi penerus dari pedang Han Guang miliknya. Kuilang kini tampak memejamkan matanya dan menggertakkan gigi. Tampak sekali kekhawatiran terlihat jelas dari wajahnya. Lalu setelah itu tiba-tiba Sofan berkata, "Apa Han Qianying itu adalah wanitamu?" Kuilang hanya mengangguk perlahan. Lalu Sofan pun berkata, "Tenanglah, King Chen adalah orang yang pintar. Dia pasti akan menyelamatkan dirinya dan juga yang lain. Sekarang yang terpenting, kita sudah tahu situasinya sebelum terlambat. Meski ini tidak seperti yang kita harapkan, tapi kita akan tetap mengambil 2 wanita kita. Sekarang kita masih memiliki waktu dan kita masih bisa mempersiapkan kejutan untuk mereka. Tunggu saja Sekte Suantian. Aku akan memberikan kehancuran yang mengerikan untuk kalian." Kini wajah Sofan terlihat sangat dingin dan mengerikan. Meskipun Sekte Suantian adalah salah satu dari 10 sekte di benua Shisou, dan meskipun mereka berada di 3 peringkat bawah, tapi kekuatan tempur mereka itu masih tidak bisa diremehkan. Belum lagi jika terjadi kekacauan, saat itu juga Sekte Shuanglong pasti akan ikut campur dan membantu mereka. Jadi pada dasarnya akan sangat sulit untuk melawan Sekte Suantian. Tapi sayang sekali, saat Sofan marah dia bahkan tidak akan peduli dengan semua itu. Apalagi setelah Yang dan King Sen katakan padanya, Sofan kini tidak akan mundur. Dia akan melakukan apapun kali ini, karena dia tidak mau menyesali ini seumur hidupnya. Dan tiba-tiba suara seorang laki-laki terdengar di tempat itu. "Itu dia, ayo tangkap dia." Lalu beberapa laki-laki berjubah putih muncul di tempat itu. 2 orang ini tidak lain adalah ahli di tahap 4 ranah virtual. "Ah, itu adalah Tetua Li dan Tetua Chang," kata Dan R dengan ketakutan. Wajahnya pun sampai terlihat memucat. "Dan R, kau berani sekali melarikan diri dari sekte. Dosamu sangat besar. Sekarang kau lebih baik menyerahkan diri." Salah satu tetua tiba-tiba diterbangkan dan darah menyembur dari tubuhnya. Dan dia tercincang dalam satu pukulan. Cakar naga segera mencengkram cincangan dari tubuh tetua itu lalu menghancurkannya dalam satu genggaman. Dalam satu gerakan, seorang ahli di tahap 4 ranah virtual mati. Bahkan jiwanya pun hancur di bawah tangan Sofan. Itu adalah kekuatan jiwa dari Sofan, sang jiwa naga merah. Kini tetua yang lain tampak begitu ketakutan dan kemudian berkata, "Jiwa naga merah? Kamu adalah tuan muda yang disebut monster dalam turnamen naga ganda, Sofan dari Sekte Moche." Sofan menyeringai dan menatap tetua ini. "Itu memang benar, tapi sayang kamu terlambat menyadarinya." Boom. Dengan satu pukulan, tubuh dari tetua itu pun langsung hancur berkeping-keping dan menjadi bubur. Bahkan, jiwanya pun sampai tidak bersisa sama sekali. Dalam sekejap, Sofan telah membunuh 2 orang tetua dari Sekte Suantian yang berada di tahap 4 ranah virtual. Itu adalah pemandangan yang sangat mengerikan. Sofan memang selalu seperti ini. Setelah itu Sofan segera menarik kembali jiwa naga miliknya. Lalu segera membentuk formasi di sekitar Kuilang dan 3 orang lainnya. Itu adalah formasi penyembunyian. Dan segera gelombang fluktuasi menyebar serta menyembunyikan keberadaan dari Kuilang dan 3 orang lainnya. Sofan menatap mereka semua dan kemudian berkata, "Kalian harus menunggu di sini dan jangan buat masalah. Aku akan kembali ke sekte dan membawa bantuan."
Kuilang segera berkata, "Steward Zuo, bukankah Master Sekte tidak akan setuju jika Anda membawa nama Sekte untuk melawan Sekte Suantian?" "Aku tidak peduli dia mau setuju atau tidak. Aku akan membawa mereka yang ada di kamar budak. Sekarang aku akan pergi, dan kamu Kuilang, jagalah mereka," kata Zuo Fan yang kemudian berbalik. Kuilang kemudian berkata, "Steward Zuo, serahkan saja padaku. Saya pasti akan melindungi mereka. Anda fokuslah pada penyelamatan ini, karena nyawa dari Nona Chu dan juga istriku ada di tangan Anda," kata Kuilang sambil mengepalkan tangannya dan memberi hormat. Setelah itu Zuo Fan pun pergi dari sana. Ya, di luar sedang hujan, Besti. Anjir banget, heran gue tiap kali mau rekaman mesti ada aja hujan lah apalah. Mari kita lanjut. Setengah bulan sudah terlewati. Zuo Fan akhirnya kembali ke pintu masuk dari Sekte Moche. Lalu dia segera membentuk segel untuk membuka gerbang. "Berhenti, siapa di sana?" teriak seseorang yang mencoba untuk menghentikan Zuo Fan. Lalu saat pria itu melihat Zuo Fan, wajahnya menyusut dan tampak ketakutan. "Steward Zuo, Anda telah kembali. Maafkan saya, maafkan saya." "Tidak masalah," kata Zuo Fan. Zuo Fan kemudian melambaikan tangannya. Lalu pria itu berkata lagi, "Steward Zuo, tolong ampuni sikap saya sebelumnya. Saya tidak tahu bahwa itu adalah Anda. Sebelumnya saya dengar kalau Steward Zuo telah meninggalkan sekte dan tidak akan kembali lagi. Saya sangat sedih ketika mendengar itu. Tapi sekarang saya merasa lebih lega karena Anda telah kembali." "Kenapa begitu? Apa kau merindukanku?" kata Zuo Fan dengan sedikit menggodanya. Pria itu segera mengangguk dan berkata dengan serius, "Tentu saja. Jika bukan karena Steward Zuo, mungkin kami yang ada di kamar budak masih menjadi babi dan anjing saat ini. Tapi berkat Anda, kami bisa mendapatkan posisi dan hidup dengan layak. Karena itu, jika ada Steward Zuo, saya yakin semuanya akan menjadi lebih baik lagi." "Bagus, senang mendengarnya. Tapi bagaimana sekarang keadaan kamar budak?" "Lapor Steward Zuo, saat ini kamar budak menjadi semakin populer. Bahkan lebih dari setengah murid dan juga tetua sudah bergabung dengan kamar budak. Semuanya berkat pengaturan dari Steward Zuo, dan kami pun menjadi semakin kuat sekarang." "Aku mengerti. Lalu bagaimana dengan sebagian kecil yang belum bergabung?" "Oh, mereka adalah kroni dari para tetua bagian dalam. Mereka tidak mau bergabung karena mereka sangat membenci Anda." Mendengar itu Zuo Fan kemudian tertawa terbahak-bahak bersama dengan pria itu. Zuo Fan kemudian berkata lagi, "Kalau begitu, jika sekarang aku meminta bantuan kalian, kira-kira berapa banyak orang yang akan ikut bersamaku?" "Jika itu adalah Steward Zuo yang meminta, maka kami semua di kamar budak pasti akan bergerak tanpa ragu," kata pria itu dengan wajah serius. "Bagus. Lalu, apakah sekarang Master Sekte ada di tempat?" kata Zuo Fan sambil berjalan maju menuju ke gerbang. "Saat ini Master Sekte sedang tidak di tempat. Dia sangat sibuk akhir-akhir ini karena prestasi dari Steward Zuo. Beliau kini sedang pergi untuk membahas pembagian sekte pelindung. Karena itu, Master Sekte juga harus berada di sana untuk sementara waktu." Zuo Fan menyeringai dan kemudian memastikan lagi, "Artinya saat ini Master Sekte sedang tidak ada di tempatnya?" "Ya, begitulah," kata pria itu sambil mengangguk dengan wajah yang agak bingung. Lalu Zuo Fan kembali menyeringai dan dia berkata, "Kalau begitu, ini akan menjadi semakin mudah." Pria itu menjadi semakin bingung dan kemudian mengikuti Zuo Fan dari belakang.
Teng 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 teng. Beberapa saat kemudian suara lonceng menggema di seluruh bagian sekte Moche, sehingga para tetua pun segera bergegas untuk pergi ke aula utama. Dan para tetua yang lainnya kini tampak menggerutu. Nenek beruang, siapa yang berani membunyikan bel di waktu seperti ini? Ini baru beberapa pekan setelah turnamen naga ganda selesai. Apalagi yang ingin didiskusikan? Sampai-sampai harus memanggil semua tetua. Tetua lain mendekatinya dan sambil tertawa dia berkata, "Kamu bodoh. Saat ini Master Sekte sedang tidak ada di tempat. Maka itu artinya hanya tetua agung yang memiliki wewenang untuk membunyikan lonceng itu." Tapi aneh, tetua agung pun sangat jarang terlihat di dalam sekte. Apa mungkin ada orang lain yang membunyikannya? Mungkinkah itu tetua batu? Tapi dia pun sebenarnya tidak memiliki otoritas yang sah untuk melakukan itu. Lalu apa tujuan dia melakukan ini sekarang? Apa dia ingin merebut kekuasaan dari Master Sekte saat Master Sekte tidak ada? Kata tetua yang lain. Mereka kini terus bergumam dan kemudian bergegas menuju ke aula utama dengan wajah yang kebingungan. Dan beberapa menit sebelum lonceng dibunyikan, saat ini di kediaman tetua Si, dia tampak sedang duduk di halaman dan di dekatnya ada Lucie. Tetua Si kemudian bertanya, "Lucie, apa orang-orang itu sudah menghubungimu?" Lucie segera membungkuk dan berkata, "Tetua Yun dan yang lainnya sudah setuju. Saat ini kita hanya harus menunggu waktu yang tepat." Tetua Si kemudian berkata, "Orang-orang di jalan kebenaran itu memang benar-benar membuang wajah mereka kali ini. Mereka bertindak seperti anjing yang menjilati kotorannya sendiri. Tapi tidak masalah, selama itu menguntungkan untuk kita, aku tidak peduli. Hanya saja aku tidak habis pikir, bagaimana bisa Suofan melepaskan ketenaran dan juga jasa di sekte ini lalu pergi begitu saja? Apa dia memang tidak tertarik dengan masa depan yang cerah? Ataukah dia justru sudah tahu bahwa bahaya besar akan menunggunya jika dia sampai tetap bertahan di sini? Apa karena itu juga dia kemudian memutuskan untuk melarikan diri?" Tetua Si kini tampak termenung sebentar. Dia masih memikirkan apa yang sebenarnya Suofan pikirkan. Lalu tiba-tiba lonceng berbunyi. Tetua Si mengerutkan keningnya dan bergumam, "Siapa yang berani membunyikan lonceng di aula utama?" Kelopak mata tetua Si tiba-tiba terbuka dan dia menyeringai, "Ayo pergi. Kita mungkin masih punya harapan kali ini." Dan setelah mengatakan itu, tetua Si pergi serta diikuti oleh para tetua lainnya. Setelah beberapa saat kemudian, banyak tetua yang kini sudah berkumpul di aula. Ada keterkejutan yang tergambar jelas di wajah mereka saat melihat orang yang membunyikan lonceng itu. "Suofan?" Para tetua tidak habis pikir, bagaimana mungkin seorang murid berani membunyikan lonceng itu dengan kedua tangannya. Kini hampir semua tetua yang ada di sana menatap Suofan dengan tatapan tajam. Bai Jifu yang juga sudah ada di sana, dia pun menatap Suofan dan berkata, "Steward Su, apa maksud Anda? Tidak seharusnya Anda membunyikan lonceng ini. Karena hanya Master Sekte dan juga Tetua Agung yang memiliki hak untuk membunyikannya. Hanya mereka yang mendapatkan izin dari kedua orang itu yang boleh membunyikan lonceng ini. Meskipun ada beberapa orang yang mencoba menyalahgunakan otoritasnya untuk melakukan ini, tapi Anda masihlah seorang murid dan tidak seharusnya Anda melakukan ini. Apa niat Anda sesungguhnya?" Salah seorang tetua yang berada di sisi tetua Si segera menyela, "Hei Tetua Bai, apa maksudmu dengan menyalahgunakan otoritas? Tetua Batu membunyikan lonceng sebelumnya pun karena situasi yang mendesak, dan semua itu dilakukan demi kepentingan sekte." Bai Jifu kemudian mencibir,
Dia bukanlah Master Sekte. Tetap saja dia tidak memiliki hak untuk membunyikan lonceng meski itu adalah situasi yang kritis. Ini adalah aturan dari sekte. Apa kau sudah melupakannya? Para tetua yang berada di sisi situasi langsung terdiam. Tidak satupun dari mereka yang berani menjawab. Tapi Sofan kemudian berkata, "Bai Jifu, apa menurutmu aku tidak memiliki izin untuk membunyikan lonceng ini? Lihat, ini adalah token Master Sekte. Apa aku masih tidak memiliki hak untuk memanggil kalian semua?" Token Master Sekte? Melihat Master Sekte, kami tidak akan berani. Semua tetua segera membungkuk dengan penuh hormat. Sofan kini menatap mereka semua dan kemudian berkata, "Mulai sekarang, semua tetua di Sekte Moche harus mengikuti perintahku. Tidak boleh ada yang melanggar, karena jika ada yang melanggar maka mereka akan dihukum sesuai dengan aturan di dalam sekte." "Kami mengerti," jawab semua orang bersamaan. Lalu Sofan melanjutkan, "Sekarang semua orang di dalam sekte akan ikut aku. Kita akan pergi ke sekte Suantian." "Apa?" Semua orang tampak terkejut. Mereka semua tidak habis pikir apa yang akan dilakukan oleh Sofan kali ini. Sebelumnya tidak ada angin ataupun badai yang menyerang. Lantas kenapa mereka semua harus pergi ke sekte Suantian? Ini sungguh tidak masuk akal, pikir mereka semua. Di saat semua orang ditelan dalam kebingungan, seorang tetua yang baru saja datang tiba-tiba maju dan berkata dengan antusias, "Sofan, akhirnya kamu kembali dan memutuskan untuk membuat langkah besar. Apa kamu yang membunyikan lonceng ini?" Semua orang melirik dan berkata di dalam hati, "Tetua Si?" Seorang tetua segera mendekat ke arah Tetua Si dan berkata, "Tetua Si, Sofan saat ini memegang token dari Master Sekte. Dia mengumpulkan kita semua di sini untuk memberikan perintah kalau seluruh sekte harus pergi ke sekte Suantian." Para tetua yang datang bersama dengan Tetua Si pun langsung terkejut setelah mendengar semua itu. Dan mereka langsung melihat token yang dipegang oleh Sofan. Seorang tetua di belakang Tetua Si segera maju dan berkata, "Apa-apaan ini? Bahkan Master Sekte saja tidak berani mengambil keputusan seperti ini. Dia masih harus menanyakan pendapat dari Tetua Batu sebelum mengambil keputusan sebesar ini. Lantas bagaimana bisa seorang murid dengan lancangnya memberikan perintah seperti ini? Bahkan meski dia telah memiliki prestasi yang besar di turnamen naga ganda, tapi itu tidak ada artinya di hadapan Tetua Batu. Jangan pikir hanya karena sebuah token dia kemudian bisa bertindak seenaknya. Apa kamu tidak menganggap kami para tetua di area dalam?" bentak tetua itu. Para tetua yang kini berada di kamar budak masih mengamati dan tidak berbicara. Mereka tahu bahwa apa yang Sofan lakukan ini memang sebuah kesalahan dan mereka tidak bisa membelanya secara terang-terangan. Tapi jika keadaan memang memaksa, maka mereka tidak akan gentar untuk berdiri dan mendukung Sofan. Tapi tiba-tiba Tetua Si membungkuk dan berkata, "Melihat token Master Sekte seperti melihat Master Sekte sendiri, maka kami akan patuh pada semua perintah yang diberikan oleh pemegang token." "Tetua Si?" Semua orang tampak memandang Tetua Si dengan penuh rasa tidak percaya. Seolah-olah Tetua Si ini sudah menjadi orang lain yang tidak mereka kenal. Bagaimana bisa seorang Tetua Batu mengalah dengan begitu mudahnya pada seorang murid? Lalu tiba-tiba Tetua Si berbalik dan menatap semua orang. "Apa yang kalian semua lakukan? Sofan saat ini memiliki token dari Master Sekte. Itu artinya kalian sedang melihat Master Sekte. Jadi, kenapa kalian begitu keras kepala? Apa kalian semua ingin memberontak?" "Kami tidak akan berani," kata semua tetua serempak dan menundukkan kepala mereka bersamaan. Kini mereka tidak habis pikir dan benar-benar ketakutan.
Zofan kini memandang Tetuasi dengan tatapan curiga. Dia berkata di dalam hati bahwa orang tua ini pasti memiliki rencananya sendiri. Tapi dia tidak terlalu peduli. Lalu setelah itu Tetuasi kembali memandang Zofan dan berkata, "Karena perintah ini sama dengan perintah Master Sekte, maka kami tidak akan berani membantahmu. Hanya saja, jika kita semua pergi maka sekte akan kosong. Kita tidak bisa membiarkan sekte kosong tanpa penjagaan. Jadi bagaimana jika para tetua dari area dalam tetap tinggal di sekte, sedangkan yang lainnya akan mengikutimu ke sekte Suantian?" Zofan segera mengangguk tanpa banyak bicara. Lagi pula Zofan tahu jika sampai orang-orang ini ikut, maka itu hanya akan menjadi penghambat dan membuat masalah di masa depan. Karena itu lebih baik mereka tinggal di sekte. Meskipun Zofan juga tahu bahwa pasti ada yang sedang direncanakan oleh Tetuasi, tapi saat ini dia tidak perlu terlalu memikirkannya. Lagi pula di bawah mata Zofan, semuanya tentu akan baik-baik saja. Karena itu Zofan kemudian mengumumkan, "Baiklah, karena kita tidak bisa membiarkan sekte dalam keadaan kosong, maka aku menyetujui permintaan Tetua Batu. Sekarang para tetua area dalam dan para muridnya akan tetap tinggal di sekte, sedangkan yang lainnya akan ikut bersamaku pergi ke sekte Suantian. Tidak ada yang boleh membantah. Ini adalah perintah." Semua orang segera mengangguk dan kemudian menyerukan kepatuhan mereka. Meski sebenarnya para tetua area dalam masih tampak ragu-ragu ketika mendengar semua keputusan itu dari Tetuasi. Dan setelahnya Zofan kemudian memimpin jalan dari para tetua lain yang kemudian mengikutinya dari belakang. Kini di aula hanya tersisa Tetuasi dan para bawahannya. Lalu seorang tetua berbisik, "Tetuasi, ini adalah masalah yang besar. Tapi mengapa Anda?" Tetuasi langsung menjawab, "Justru karena ini adalah masalah yang sangat penting, jadi kita tidak boleh membiarkan anak itu bertindak semaunya. Kita akan menjatuhkan dia tanpa harus bergerak. Selain itu, dengan situasi ini, tidak hanya anak itu, tapi semua tetua di kamar budak juga akan tersingkir setelah ini. Kekacauan besar akan terjadi dan aku tidak menyangka bahwa kesempatan besar ini akan datang pada kita dengan sendirinya. Semuanya berjalan dengan sangat mudah," kata Tetuasi sambil tertawa. Sedangkan para tetua lain kini tampak terkejut dan masih tampak kebingungan. Mereka tidak tahu apa yang Tetuasi rencanakan. Tapi mereka mulai bisa menerka hasil dari rencana yang dibuat oleh Tetuasi. Di sisi lain, para murid dari Sekte Moche segera mendapatkan panggilan dari para master mereka. Dan setelah bersiap-siap, mereka semua bergegas mengikuti Zofan dari belakang. Kini ada ribuan orang yang terbang di langit seperti rombongan lebah yang menghitamkan langit. Dalam sekejap, Sekte Moche menjadi sangat sepi seperti kota mati. Tidak terasa, setengah bulan telah terlewati. Setelah menunggu dengan perasaan cemas, Kuilang dan yang lainnya tiba-tiba dikejutkan oleh suara gemuruh yang mengerikan. Saat mereka melihat ke langit, di sana terlihat begitu gelap, karena di sana ada banyak sekali orang yang kini sedang bergerak ke arah mereka. Mereka menyipitkan mata dan kemudian mereka bisa melihat kalau orang yang memimpin rombongan itu tidak lain adalah Zofan. Kuilang bahkan sampai terlihat panik dan berkata, "Ya dewa, apa Steward Suwu membawa semua orang di sekte kali ini? Bagaimana mungkin dia membawa begitu banyak orang hanya untuk menyelamatkan 2 orang wanita?" Dan R justru semakin terkejut. Dia kemudian berseru, "Hei, apakah status dari Kak Zofan di Sekte Moche itu sangat tinggi? Bagaimana mungkin dia bisa menggerakkan semua orang itu? Bahkan Master Sekte pun pasti akan kesulitan melakukan itu semua.
Kuilang masih tetap diam dan tidak menjawab. Sedangkan Yongning dan Suang Er kini tampak sangat gembira ketika melihat hal ini. Mereka benar-benar tersentuh karena Zuo Fan bahkan bertindak segila ini untuk cucu. Hanya untuk seorang wanita, Zuo Fan tidak segan menggerakkan begitu banyak orang. Lalu setelah beberapa saat, Zuo Fan kemudian turun dan menemui Kuilang serta 3 orang lainnya. Kuilang pun segera menghampiri Zuo Fan dan kemudian berkata, "Steward Zuo, saya tidak menyangka bahwa Anda memiliki wajah yang begitu besar di dalam sekte. Bahkan Master Sekte sampai mengirimkan pasukan sebanyak ini. Tidak salah aku memilih untuk mengikuti Anda." "Diam," kata Zuo Fan sambil memberikan isyarat pada Kuilang. Dia kemudian berbisik, "Jangan bicara terlalu keras. Lagi pula, Master Sekte tidak mengetahui semua ini. Saat aku datang, dia sedang tidak berada di sekte. Jadi aku membawa mereka semua tanpa izin." "Hah?" kata Kuilang yang kemudian wajahnya dibanjiri dengan keringat dingin. Zuo Fan kemudian berkata lagi, "Selain itu, mereka semua tidak tahu apa yang akan aku lakukan sekarang. Jadi kalian tidak perlu mengatakan apapun setelah ini. Biarkan aku yang menjelaskan semuanya pada mereka." Tubuh Kuilang kini stagnan. Dia tidak menyangka akan semua yang baru saja Zuo Fan katakan. Zuo Fan kemudian menepuk bahu Kuilang dan berkata, "Kamu harus tetap diam jika kamu ingin menyelamatkan wanitamu." "Siap, Steward Zuo," jawab Kuilang terburu-buru. "Seberapa besar keinginanmu untuk menyelamatkannya?" "Sangat besar, sehingga saya tidak sabar lagi untuk pergi ke medan perang," jawab Kuilang dengan sungguh-sungguh. "Bagus, maka percayalah padaku, semuanya akan baik-baik saja," kata Zuo Fan sambil menyeringai. Zuo Fan kemudian menoleh dan melihat semua orang. Kilatan cahaya bijak melintas di matanya dan dia pun tampak begitu berbeda. Seolah-olah Zuo Fan adalah seorang jenderal perang yang sangat berpengalaman dan berbeda dari yang sebelumnya. Lalu Zuo Fan pun kemudian berkata, "Semuanya, sekarang kita akan berhenti di sini untuk sementara waktu. Aku akan menjelaskan tujuan kita datang ke Sekte Xuantian. Karena itu, aku harap kalian semua sudah siap sebelum bertindak." Mendengar ini, semua orang segera berhenti bicara dan langsung memasang wajah serius. Mereka tahu bahwa ini bukanlah masalah yang sepele, apalagi saat mereka melihat keseriusan di wajah Zuo Fan. Lalu Zuo Fan dengan suara keras berkata, "Tujuan kedatangan kita ke Sekte Xuantian kali ini adalah untuk memberi mereka pelajaran dan menghancurkan mereka sampai mereka tidak bisa bangun lagi." "Apa?" Semua orang berseru bersama. Mereka seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Bai Jifu kini segera maju dan berkata, "Steward Zuo, masalah ini terlalu serius. Kita memang memiliki perseteruan dengan mereka, tapi kita perlu memiliki alasan yang masuk akal untuk menyerang mereka. Karena jika kita tidak memiliki alasan yang kuat, maka Sekte Xuanglong akan ikut campur dan menghukum kita dengan berat. Tanggung jawab ini bahkan terlalu besar hingga tidak bisa ditanggung oleh siapapun. Bahkan Master Sekte pun dia tidak akan berani." Zuo Fan menatap Bai Jifu dan berkata, "Alasan? Jika kalian butuh alasan, maka aku akan mengatakan kalau semua ini demi menyelamatkan wanitaku." "Steward Zuo, apa-apaan ini? Kita adalah kultivator di jalan iblis. Bagaimana bisa Anda menggunakan seorang wanita sebagai alasan untuk menyerang sekte lain? Jika kita tidak memiliki alasan yang masuk akal, lebih baik sekarang kita kembali dan membatalkan penyerangan ini. Mari anggap bahwa semua ini tidak pernah terjadi. Atau jika tidak, kalau Master Sekte sampai tahu tentang masalah ini, maka kita semua bisa dibakar hidup-hidup," kata Bai Jifu dengan wajah ngeri. Qi Jifu pun segera maju dan berkata, "Steward Zuo,
Tidak ada gunanya mengambil resiko sebesar ini hanya untuk seorang wanita. Kita harus menghentikan ini sekarang juga. Tidak ada gunanya melanjutkan ini. Itu hanya akan menghancurkan diri kita sendiri pada akhirnya. Tapi Sofan menatap mereka dengan dingin dan kemudian berkata, "Apa kalian tahu kenapa aku tidak mengatakan alasan ini ketika di dalam sekte? Itu semua karena aku tahu orang-orang yang ada di dalam pintu dalam pasti akan menghambat penyerangan kita ini. Apa kalian tahu alasannya? Itu karena mereka takut akan kehilangan semua yang mereka dapatkan jika sampai kita kalah. Tapi kita berbeda. Kita berasal dari bawah, dari kamar budak. Kita tidak memiliki apapun. Jadi apa yang kalian miliki adalah... Jadi sekarang yang tersisa dari kita adalah memperjuangkan masa depan. Bukan masa sekarang ataupun masa lalu. Kalian semua harus bergerak dan mendapatkan semuanya." Tubuh dari semua orang tiba-tiba gemetar dan wajah mereka pun berubah menjadi serius. Apalagi mereka yang berasal dari kamar budak. Kenangan lama mereka seperti tertrigger dan kembali. Sofan sekali lagi berkata, "Sebenarnya dalam turnamen naga ganda sebelumnya, ada banyak sekali detail pertempuran yang aku minta untuk dirahasiakan. Aku tahu bahwa jika itu sampai didengar oleh semua orang, maka kalian semua pasti akan bertindak impulsif. Tapi faktanya, rekor kita kali ini sesungguhnya bahkan bisa lebih tinggi lagi. Tapi karena Sekte Swantian bertindak licik pada kita, pada akhirnya kita kalah dalam pertempuran itu. Kami sangat menyesali semua itu. Karena semua itu, kita telah kehilangan kesempatan untuk menjadi salah satu dari 3 sekte atas." "Tetua yang sah, bukankah apa yang kukatakan itu benar?" kata Sofan sambil melirik Yang Sa. Yang Sa pun segera mengangguk dan berkata, "Itu memang benar. Aku memang tidak menceritakan masalah ini sebelumnya setelah berdiskusi denganmu. Kami tahu bahwa jika ini sampai dipublikasikan, maka kedua sekte akan jatuh dalam pertempuran. Tapi tidak kusangka, sekarang Sekte Swantian malah semakin memprovokasi Sofan dengan menggunakan Juking Chen." Yang Sa kini menghela nafas. Dia memang pandai bersandiwara. Meski pada dasarnya tidak banyak cerita yang dirubah dari semua itu, tapi dengan sedikit memberikan bumbu-bumbu, maka situasinya menjadi semakin memanas. Lalu setelahnya Sofan berkata dengan suara keras, "Sekarang Master Sekte sangat marah. Dia ingin mengambil sikap pada Sekte Swantian yang selalu memandang rendah kita. Karena itu dia memberiku token dan memintaku untuk membawa kalian semua. Kita harus menunjukkan bahwa kita Sekte Moche tidak bisa dipandang sebelah mata. Kita akan tunjukkan taring kita kali ini." Semua orang kini menjadi semakin serius. Mereka mulai mengubah jalan pikiran mereka. Lalu Sofan kembali berkata, "Lalu tepat setelah aku pergi ke Sekte Swantian, aku mengetahui sebuah rahasia besar. Bahwa sebenarnya mereka akan bergabung dengan Sekte Tianxing dan diam-diam menekan kita. Karena itu, aku segera kembali untuk mencari bantuan. Semuanya itu berkat gadis ini. Jika bukan karena dia, aku tidak akan mengetahui semua masalah ini." Semua orang kini menjadi semakin terbakar oleh api amarah. Mereka mulai bergumam sendiri-sendiri. Sekte Swantian, mereka terlalu sombong. Bahkan mereka berani membuat kecurangan pada kita saat turnamen naga ganda. Kita harus memberi mereka pelajaran dengan keras. Benar, jika kita tidak memberi mereka pelajaran, maka Sekte Moche kita akan kehilangan wajahnya lagi. Kemarahan demi kemarahan terus tersulut seperti api yang membakar ilalang. Semuanya semakin memanas. Dan melihat semua ini, Sofan kemudian tertawa. Lalu dia berkata lagi, "Master Sekte sudah sangat geram tentang masalah ini.
Karena itu dia memintaku untuk memberi pelajaran pada mereka. Karena Master Sekte tidak bisa melakukannya dengan tangannya sendiri. Master Sekte saat ini sedang sangat sibuk membicarakan pembagian wilayah dari Sekte Pelindung. Maka inilah jalan yang terbaik yang Master Sekte ambil. Aku akan bertanggung jawab penuh akan masalah ini. Bahkan jika aku harus dihukum berat oleh Sekte Shuanglong pun, aku tidak akan peduli. Aku akan menjaga nama baik dari sekte kita. Apalagi sekarang, kita adalah ketua dari Sekte Tengah. Kita tidak bisa diremehkan seperti ini terus. Pertempuran ini akan menjadi pelajaran sekaligus tanda bahwa kita memang layak untuk menduduki posisi kita sekarang. Aku akan berkorban demi Sekte Moche. Bahkan jika aku harus dihukum dan juga melepaskan gelarku sebagai orang terkuat di benua bagian Sisou ini, aku tidak peduli. Para tetua segera berseru, "Steward Zuo, kamu adalah murid dari Sekte Moche. Kamu adalah bagian dari kami, dan jika semua seperti yang kamu katakan, maka kami pun tidak akan diam. Persetan dengan aturan di antara 10 sekte. Karena saat ini, Sekte Xuantian harus diberi pelajaran." Guilang memperhatikan semua itu dari belakang. Dia sungguh tidak percaya bahwa Zhou Fan bisa mengubah suasana hati dari begitu banyak orang dalam satu gerakan. Bahkan jika Master Sekte tiba-tiba meminta semua orang untuk kembali, aku yakin bahwa mereka tidak akan pernah kembali. Karena sekarang, kebencian mereka terhadap Sekte Xuantian sudah sampai di ubun-ubun. Mereka tidak akan berhenti sampai mereka menginjak kepala dari Sekte Xuantian. Yang Sa kini merasa aneh, karena sebelumnya token Master Sekte itu diberikan pada Zhou Fan untuk memimpin mereka saat dalam perjalanan di turnamen naga ganda. Tapi mengapa Xie Wuyue tidak langsung memintanya kembali saat mereka sudah sampai di Sekte? Mungkinkah ini adalah kesalahan dari Xie Wuyue? Tapi jika memang iya, maka ini sungguh menjadi masalah yang rumit. Karena sekarang Zhou Fan bisa menggunakan token itu untuk menyerang Sekte Xuantian. Lalu setelah itu Qi Jifu melihat semua ini dan dia tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dia kemudian bergumam, "Andai saja aku tidak tahu kebenaran yang ada di sini, aku pasti akan percaya pada semua yang Zhou Fan katakan. Dia memang benar-benar pandai dalam bicara." Dan setelah itu Qi Jifu hanya bisa menghela nafas panjang dan kemudian berkata, "Steward Zuo, saat ini Sekte Xuantian memiliki jumlah pasukan yang jauh lebih banyak daripada yang kita miliki di sini. Bagaimana cara kita untuk mengalahkan mereka sekarang?" Semua orang pun tampak tertegun. Mereka menyadari bahwa apa yang Qi Jifu katakan itu adalah sebuah kebenaran. Mereka pun tampak berpikir. Lalu tiba-tiba tekanan yang kuat menerpa mereka. "Kak Zhou Fan, kami ada di sini untuk membantumu," teriak seorang pemuda dari kejauhan. Semua orang kini menoleh dan kemudian berkata, "Siapa?" Kali ini seorang pria muda dengan sikap yang berwibawa datang ke arah Zhou Fan. Lalu Zhou Fan pun menyeringai dan berkata, "Yunhai, akhirnya kamu datang." Benar, itu adalah Yunhai. Dia kini sudah menjadi semakin dewasa. Dia juga terlihat seperti seorang patriark yang sejati, karena dia telah memimpin keluarga Luo semenjak kepergian Zhou Fan. "Lihat, itu adalah pasukan berkuda yang terbang di langit." Terlihat semua orang dari Sekte Moche kebingungan melihat ribuan orang melesat seperti anak panah. Ini sebenarnya adalah formasi penyerangan yang pernah digunakan oleh Dugu Santian saat melarikan diri dari sergapan kerajaan Inurong. Lalu Zhou Fan menyeringai dan berkata, "Sekarang kita memiliki cukup tenaga untuk berperang, dan kemenangan sekarang ada di tangan kita. Yunhai, kamu sudah semakin besar sekarang, dan kemampuanmu pun terlihat tidak buruk.
Kamu sudah bisa bersikap seperti layaknya seorang patriark yang sejati. Kini aku bisa merasa lega. Jadi, apa kamu bisa mengontrol semuanya dengan baik? Tanya Sofan dengan santai. Yunhai tersenyum dan kemudian mengangguk pelan. Bagaimana mungkin aku mengelola semuanya dengan baik? Jika bukan karena 3 penasehat yang kita miliki, maka mungkin akan sangat sulit untukku menjalankan tanggung jawab ini. Sayang sekali, malah aku ditinggalkan oleh kepala pengurus rumah tanggaku dan aku sungguh merasa kesepian, kata Yunhai menggoda Sofan. Dan Sofan pun kemudian tertawa ketika mendengar hal ini. Sepertinya tidak salah aku merekrut mereka bertiga, karena setidaknya selama mereka ada di sampingmu, maka aku tidak akan merasa khawatir. Tapi Kak, aku masih berharap bahwa kau akan kembali. Dan sampai saat itu, kursi kepala pengurus rumah tangga masih tetap kosong. Dan kursi itu hanya tersedia untukmu. Bahkan Tuan Suge pun hanya berani menempatkan diri sebagai nomor 2. Karena itu, kapan kamu akan kembali? Sofan kemudian berkata, kalau begitu, jika aku kembali menjadi kepala pengurus rumah tangga di keluarga Luo, apakah kalian masih siap untuk menggajiku? Belakangan ini nilaiku telah meroket dengan sangat tinggi, dan aku ragu kalian akan mampu membayarku, goda Sofan. Tapi Yunhai kemudian menyeringai dan dia berkata, jika kami memang tidak bisa membayarmu sebagai kepala pengurus rumah tangga kami, maka posisi kakak iparku masih kosong untukmu. Jadi, apakah Kak Sofan mau? Lupakan saja. Aku masih ingin menjadi kepala pengurus rumah tangga saja. Lagi pula aku memang sudah punya istri. Aku kali ini mengirim baby blood kembali karena aku butuh bantuan kalian untuk menyelamatkan istriku. Dan setelah semua masalah ini selesai, maka kita akan kembali ke keluarga Luo bersama-sama. Sumpah? Demi apa? Kata Yunhai yang tampak antusias. Lalu sebuah suara tiba-tiba terdengar. Jika Steward Suwo memang memutuskan untuk kembali, maka kami pun akan merasa sangat gembira. Seorang laki-laki tua berbadan kekar berjalan maju ke arah Sofan. Dia tidak lain adalah Tetua Li atau juga Li Jingtian. Dia tidak lain adalah bawahan kepercayaan dari Sofan. Lalu selain Tetua Li, di sana juga ada Qiu Yanhai, Sui Qin, dan juga kedua tetua Yin Yang. Mereka adalah para tetua unggulan dari keluarga Luo yang mengabdikan dirinya dalam perintah dari Sofan. Melihat Tetua Li, Sofan mengepalkan tangannya dan kemudian memberi salam. Tetua Li dan semuanya, sudah sangat lama aku tidak berjumpa dengan kalian. Kali ini aku butuh bantuan kalian, maka ku ucapkan terima kasih sebelumnya. Mereka berlima pun segera mengepalkan tangannya, dan kemudian dengan penuh hormat mereka menjawab serempak. Steward Suwo tidak perlu sungkan, ini adalah tugas kami. Sofan menyeringai, lalu kemudian dia berkata, terima kasih, kalian sekarang akan pergi bersamaku dan menghancurkan sekte Swantian. Sesuai permintaan Steward Suwo, jawab semua orang dari keluarga Luo dengan serempak. Semua orang dari sekte Moche terpana ketika melihat ini. Mereka tidak membayangkan bahwa saat ini kekaisaran memiliki begitu banyak ahli yang kuat. Di antara mereka ada lebih dari 40 ahli di ranah virtual dan juga ribuan ahli di ranah visi dewa. Dengan semua kekuatan ini, pantas saja kalau Sofan memiliki rasa percaya diri yang sangat tinggi. Kini mereka semua menyadari posisi dari Sofan yang sesungguhnya. Mereka semua bisa dikatakan sebagai bawahan dari Sofan. Dan dengan kekuatan itu, bahkan sekte Moche pun masih harus berpikir 2 kali jika harus bertarung dengan keluarga Luo. Karena itu sekarang mereka mulai mengerti kenapa keluarga Luo menjadi sangat berharga di mata Sofan.
Dan kemudian tiba-tiba, sebuah suara kembali terdengar. "Ayah!" Sebuah suara anak kecil menggema di langit dan lalu bocah berusia kira-kira 8 tahun melesat ke arah Zovan. Semua orang terkejut pada tekanan dari anak ini, karena meski dia masih terlihat sangat muda, tapi kultivasinya sudah berada di ranah virtual. Zovan melihat anak itu dan kemudian berkata, "Sange, akhirnya kamu datang. Aku khawatir kalau orang tua itu tidak akan mengizinkanmu untuk pergi." "Hah, mana mungkin itu terjadi? Bahkan jika paman tidak mengizinkan aku pergi, aku akan tetap menyelinap untuk pergi. Karena ayah saat ini sedang dalam masalah, maka aku tidak bisa tinggal diam," kata Sange sambil memeluk Zovan dengan erat. Zovan pun tampak senang sambil mengelus-ngelus kepala dari Sange. Dan melihat kedua orang ini, orang-orang dari sekte Moche pun mulai bergumam, "Aku tidak bisa mempercayai ini. Bahkan Zovan memiliki anak yang sudah berada di ranah virtual, meski umurnya masih 7 atau 8 tahun. Keluarganya sungguh sangat aneh." Mereka semua kini hanya bisa melihat kedekatan dari kedua orang ini. Sampai tiba-tiba, "Hei, kenapa kalian berdua masih belum mati? Berani sekali kalian berdua muncul lagi di hadapan tuan muda ini. Lihat saja, kali ini aku pasti akan membunuh kalian," teriak Sange dengan marah saat melihat tetua Yin dan Yang. Tetua Yin Yang segera mundur selangkah. Tubuh mereka kini terlihat dipenuhi dengan keringat dingin. Kemudian Zovan berkata, "Sange, mereka sekarang adalah orang-orangku. Aku sudah mengajarkan padamu bahwa kamu harus bisa melupakan dendam di masa lalu. Sekarang, redakan amarahmu." Sange menatap Zovan untuk beberapa saat, lalu kemudian dia menatap tetua Yin Yang. "Ya, jika ayah memang sudah berkata seperti itu, maka aku akan melupakannya." Setelah mendengar hal itu, kedua tetua Yin Yang kini bisa menghela nafas lega. Hampir saja ajal menjemput mereka berdua sekali lagi. Lalu setelahnya, Zovan menatap semua orang dan berseru, "Baiklah, sudah cukup untuk percakapan ini. Sekarang kita akan menyusun rencana untuk menyerang sekte Swantian. Sebelumnya, Yunhai, ada berapa banyak orang yang kamu bawa kali ini?" Yunhai segera mengangguk dan berkata, "Selain 4 macan Tian Yu yang sekarang menjaga perbatasan, tetua Yan dan juga 3 serangkai Sugei sedang menyelesaikan tugas mereka masing-masing. Karena itu mereka tidak ikut bersamaku. Tapi aku membawa semua kekuatan tempur dari Luomeng. Kita saat ini memiliki 50 ahli di ranah virtual, 5.000 ahli di ranah visi dewa, dan ada 100.000 ahli pasukan macan terbang." Mendengar itu, semua orang dari sekte Moche terkejut. Rupanya prediksi mereka sedikit melenceng, karena mereka pikir hanya ada sekitar 40 orang di ranah virtual. Tapi rupanya di sana ada 50 ahli di ranah virtual. Selain itu, kekuatan yang lainnya juga yang ada di ranah visi dewa dan juga yang disebut sebagai pasukan macan terbang ini, itu adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Kini Zovan menyeringai dan dia berkata, "Dengan semua kekuatan ini, maka masalah kekurangan jumlah telah terselesaikan. Kita hanya harus memikirkan cara untuk mengatasi keunggulan mereka sebagai tuan rumah." Dan setelah itu, Zovan mulai memberikan pengarahan pada semua orang, dan mata mereka mulai bercahaya. Rasa percaya diri pun kini meningkat berkali-kali lipat. Kehancuran dari sekte Swantian hanya tinggal menunggu waktu. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye.